Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan mengadakan debat dengan mosi Dewan ini menyesalkan percepatan pembuatan pembuatan teknologi human augmentation. Nah, untuk yang pertama dari tim pembuka government, pembicara satu dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Debat kali ini akan dimulai pada hitungan 5, 4, 3, 2, 1. Baik Dewan Juri yang terhormat, kami menyesalkan jika percepatan pembuatan teknologi human augmentation ini dilakukan. Karena teknologi human augmentation ini merupakan teknologi yang memanfaatkan bagian tubuh manusia, yang dimana penerapan teknologi ini dianggap sangat aplikatif diterapkan pada manusia. Namun, apakah hal ini memang sangat tepat? Dengan hal tersebut, teknologi merupakan sebuah keterampilan untuk menciptakan alat hingga metode yang bermanfaat untuk membantu pekerjaan manusia. Dengan adanya teknologi, maka setiap aktivitas manusia akan menjadi lebih ringan. Ini memang benar sekali. Namun dengan hal tersebut, teknologi akan digunakan manusia secara terus-menerus dan semakin maju kemajuan teknologi akan membuat manusia menjadi pemalas. Maka dari itu, untuk menciptakan teknologi yang tepat, kita tuh harus melakukan pengecekan ulang apakah teknologi ini benar-benar sesuai atau akan berakibat fatal terhadap keberlangsungan hidup manusia. Maka dari itu, kami sebagai tim pemerintah menyetujui adanya penyesalan percepatan pembuatan teknologi human augmentation dengan menimbang berbagai bab diantaranya. Yang pertama yaitu teknologi ini diciptakan harus dengan mempersiapkan hal secara matang. Karena apa? Karena jika tidak dipersiapkan secara matang, maka teknologi ini akan benar-benar tidak memiliki dampak yang sangat fatal terhadap kehidupan manusia. Jika teknologi ini dipersiapkan secara matang, maka mungkin ini tidak akan terjadi dampak yang sangat fatal. Terus yang hal kedua yaitu hal ini menimbulkan kontroversi dari berbagai pihak karena banyak pihak yang menyetujui dan ada pihak yang menolak karena berbagai pertimbangan. Terus yang ketiga yaitu penerapan teknologi human augmentation ini memang memiliki sisi positif, ini memang benar. Namun apakah kita tidak memikirkan dari sisi negatifnya juga untuk keberlangsungan hidup manusia ke depannya? Karena di antara teknologi ini memang sangat memudahkan manusia dalam kegiatan apapun. Namun, dengan adanya percepatan ini, jika tidak disiapkan dengan baik, akan menimbulkan efek yang sangat fatal untuk manusia dan keberlangsungannya. Kemudian yang keempat yaitu mengingat jika percepatan pencetusan teknologi ini yang akan diharapkan ini menjadi baik, malah hal ini akan memperburuk keadaan. Karena apa? Nah, karena semakin dilakukan percepatan, tidak mustahil jika produksi ini akan mengalami lonjakan peminatan barang. Bahwa jika peminatan barang ini semakin melonjak, maka hal ini akan membuat kepunahan bahan-bahan yang akan digunakan dalam teknologi tersebut. Kemudian jika teknologi memang memudahkan manusia, maka ditakutkan manusia akan ketergantungan terhadap teknologi tersebut, sehingga akan mengakibatkan manusia pemalas. Nah, ketika manusia menjadi malas, tidak mau bergerak, ini akan juga menimbulkan efek negatif dalam kesehatan manusia tersebut. Kemudian manusia juga akan menggampangkan segala aktivitas karena semua kegiatan sudah dibantu oleh teknologi. Dengan hal seperti ini, kegiatan-kegiatan manusia sudah dibantu oleh teknologi, maka manusia akan menjadi manusia yang egois. Pasalnya, padahal hal seperti ini akan berakibat pada melunturnya kebudayaan sosial yang dimana interaksi antar manusia akan semakin berkurang. Pasalnya, manusia ini adalah merupakan manusia sosial yang dimana manusia sosial ini selalu membutuhkan bantuan dari orang lain. Nah, jika teknologi ini diciptakan, maka teknologi ini akan menggeser kiprah manusia dengan manusia yang lain, menggeser kiprah interaksi antar manusia. Kemudian
Yang keenam itu semakin banyak yang membutuhkan tidak akan bisa membeli. Nah, maksud dari kata ini ketika teknologi ini semakin banyak digunakan oleh manusia lain, ini eh, apa ya, peminatan barang ini semakin melonjak, ditakutkan jika teknologi ini akan semakin mahal. Nah, semakin mahalnya teknologi ini membuat manusia lainnya ini tidak bisa membelinya karena dilihat dari kejadian kasus-kasus sebelumnya, terdapat teknologi-teknologi lainnya yang membantu kegiatan manusia, sehingga ketika ini sangat membantu manusia, harga jual teknologi ini akan semakin mahal karena hal ini dibutuhkan banyak manusia lain. Nah, jika proses produksinya, jika peminatan barang meninggi, pasti produksi barang ini akan semakin tinggi juga. Nah, mengingat kalau produksi barang ini pasti dan ada bahannya. Nah, bahannya ini bisa menjadi bahannya ini bisa saja akan punah karena banyaknya peminatan dan banyaknya kegunaan ini. Nah, dalam status quo, teknologi hingga saat ini itu belum bisa dikatakan sempurna karena masih ada kekurangan-kekurangan yang ada. Nah, apalagi jika percepatan pembuatan teknologi human augmentation ini tidak disiapkan dengan baik dan tidak disiapkan dengan matang, ini benar-benar akan menimbulkan suatu kerasahan di masyarakat, yang dimana banyak sisi-sisi negatifnya yang akan dilangsungkan. Karena kita menciptakan sebuah teknologi ini tidak hanya memikirkan sisi negatifnya saja, sisi positifnya saja, namun juga sisi negatifnya. Memang teknologi human augmentation ini memang begitu memiliki dampak positif yang banyak dan memiliki dan bisa membantu kegiatan manusia dalam bidang kesehatan. Namun, jika kita tidak memikirkan ini secara matang-matang, maka ditakutkan teknologi ini akan membuat dampak fatal dalam kehidupan sehari-hari dan keberlangsungan masyarakat dan manusia sebagainya. Nah, untuk kita bisa menjalani dari tim pemerintah menyayangkan jika percepatan pembuatan teknologi human augmentation ini direalisasikan, mengingat tadi yang sudah saya jelaskan tentang dampak-dampaknya. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih atas pemaparan dari tim pemerintah pembuka dengan dalam waktu 7 menit 31 detik. Untuk selanjutnya dari tim oposisi pembuka dipersilakan. Baik, saya Aurelia Manda sebagai pembicara opening opposition pertama akan memulai pidato saya dalam hitungan 3, 2, 1. Semakin berkembangnya zaman, manusia mulai menciptakan berbagai perkembangan fisik dan kognitif otak sebagai bagian integral dari tubuh manusia, sehingga meraih performa manusia tinggi. Human augmentation merupakan suatu bidang yang membahas tentang metode, teknologi, aplikasi yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan penginderaan, tindakan dan perlakuan potensi intelektual yang dapat dilakukan oleh manusia. Hal ini tentu tidak diperoleh begitu saja, tetapi melalui bantuan teknologi serta metode kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Human augmentasi dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama augmentasi penginderaan, yang kedua augmentasi aksi, yang ketiga augmentasi kognitif. Nah, mungkin bagi para dewan yang belum menguasai keterampilan digital milenial akan bertanya-tanya apa itu artificial intelligence.
merupakan program kecerdasan yang dikembangkan oleh manusia untuk diterapkan pada suatu sistem. Teknologi ini dirancang agar bisa berpikir layaknya manusia dan melakukan pekerjaan lebih baik. Setiap orang mungkin memiliki penjelasan mengenai pengertian artificial intelligence yang berbeda-beda, tapi pada dasarnya AI merupakan teknologi yang dimanfaatkan untuk membantu pekerjaan agar lebih efektif dan efisien. Perkembangan teknologi semakin pesat, khususnya di bidang artificial intelligence yang diwujudkan dalam bentuk robot. Nah, selain itu, banyak sekali dampak positif dari penggunaan robot sebagai pekerja menggantikan manusia, tetapi juga ada dampak negatifnya juga. Nah, tapi kita lihat dari sisi positifnya. Yang pertama, robot itu dapat membantu meringankan pekerjaan manusia. Berbagai macam robot dibuat dan setiap robot memiliki kemampuannya masing-masing. Ada robot yang dibuat untuk membersihkan rumah, untuk mengambil bom, dan semua robot itu dibentuk agar bisa menggantikan manusia. Bahkan ada robot yang digunakan untuk berperang. Yang kedua, tidak punya rasa bosan, lelah, emosi. Tidak seperti manusia saat bekerja. Robot tidak akan diam, tidak melaksanakan perintah atau berkata, saya malas. Robot akan terus bekerja tanpa henti karena robot sudah diprogram untuk bekerja terus-menerus hingga energinya habis diberhentikan jika ada perintah berhenti atau ada perangkat yang rusak. Yang ketiga, robot mudah dan cepat dalam perbaikan. Manusia membutuhkan waktu lama untuk bisa sembuh dari cedera. Robot hanya perlu diganti suku cadang dan tidak bisa baik lagi saat itu juga. Ketika error robot hanya perlu direset atau program ulang. Yang keempat, robot bisa dibuat sebesar dan seperti apapun. Robot adalah makhluk elektronik yang bentuknya mekanik, bisa dibuat seperti apapun dan sebesar apapun, disesuaikan dengan kebutuhan manusia. Jika manusia hanya memiliki 2 kaki, robot bisa dibuat berkaki 1000 sekalipun jika tinggi manusia kurang dari 300 cm. Yang kelima yaitu industri. Di industri, robot adalah pekerja ikhlas. Yang robot butuhkan hanyalah listrik dan suku cadang jika rusak. Tidak seperti para buruh manusia, robot tidak akan butuh waktu istirahat. Robot tidak perlu uang salari, tidak membutuhkan asuransi, jam sostek, robot tidak berdemo, dan robot juga tidak akan meminta tunjangan saat hari raya. Selain itu, dengan cara kita, para dewan menciptakan performa untuk meningkatkan kognitif, membuat pekerjaan yang kita lakukan malah menjadi mudah, serta malah membantu para pasien yang mengharuskan kakinya diamputasi, membuat mereka tidak malu untuk terus bangkit menjalani aktivitas sehari-harinya. Mereka menjadi mudah dalam melakukan sesuatu. Selain itu juga pada pembuatan jari protetik untuk korban amputasi. Neuralink untuk menyambungkan pikiran manusia ke dalam komputer, kaki palsu exoskeletor yang dapat berlari jauh lebih cepat daripada manusia biasa dengan bantuan motor listrik. Seharusnya pemerintah tidak menyesalkan atas percepatan pembuatan teknologi tersebut. Dengan seperti itu, malah sangat membantu para manusia yang mengalami kecelakaan dan harus diamputasi kakinya. Dengan cara memberikan kaki palsu kepada korban yang harus diamputasi, tangan atau kakinya membuat para korban tersebut menjadi lebih bersemangat walau harus menggunakan kaki palsu. Demikian argumen yang saya sampaikan dari pihak afirmasi. Saya sangat setuju akan dewan ini saya setuju akan dewan ini itu tentang pembuatan human augmentation, manusia yang berfokus pada pembuatan perkembangan fisik dan kognitif otak sebagai bagian integral dari tubuh manusia sehingga dapat meraih performa manusia tertinggi. Contoh seperti jari
protestik untuk korban amputasi, Neuralink untuk menyambungkan pikiran manusia ke dalam komputer, kaki exoskeleton yang dapat berlari jauh lebih cepat dari manusia, biasa dengan bantuan motoristik. Dan dapat kita lihat juga begitu banyak sekali dampak positif yang dapat kita ambil dari pembuatan robot tersebut. Yang tadi sudah saya jelaskan, itu robot membantu meringankan pekerjaan manusia, tidak punya rasa bosan, lelah, emosi, robot mudah dapat cepat dalam perbaikan, robot bisa dibuat sebesar dan seperti apapun. Dan yang kelima, di industri robot adalah pekerja ikhlas. Demikian argumen saya. Terima kasih. Baik, terima kasih paparan dari tim pembicara 1 oposisi pembuka dalam waktu 7 menit 4 detik. Untuk selanjutnya, bagi tim pembicara 2 pemerintah pembuka, dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memulai pidato pada hitungan 3, 2, 1. Saya sebagai tim pemerintah pembuka kedua setuju dengan adanya mosi yang dimana Dewan menyesalkan percepatan pembuatan teknologi human augmentation yang dimaksud di sini yaitu biasa disebut dengan manusia 2.0 berfokus pada pembuatan perkembangan fisik dan kognitif atau otak sebagai bagian integral dari tubuh manusia sehingga dapat meraih performa manusia tertinggi. Nah, human augmentation merupakan sebuah bidang yang berusaha menciptakan metode, teknologi, dan aplikasi yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan penginderaan, tindakan, dan perlakuan potensi intelektual yang dapat dilakukan oleh manusia. Hal ini tentunya melalui bantuan dari teknologi di zaman yang modern ini. Nah, human augmentation yang dimaksud di sini juga biasa disebut dengan manusia 2.0 yang berfokus pada pembuatan perkembangan fisik dan kognitif otak. Contohnya dari protestik untuk korban amputasi, Neuralink untuk menyambungkan pikiran manusia ke dalam komputer, kaki palsu exoskeleton yang dapat berlari jauh lebih cepat daripada manusia biasa dengan bantuan motor listrik. Dalam hal ini, human technology di sini sebenarnya mempunyai manfaat yang cukup banyak atau dikatakan besar yang diperlukan, semisal pada seseorang yang berkebutuhan khusus, contohnya saja tunarungu yang menggunakan bantuan alat dari bagian human augmentation ini, dan masih banyak lagi manfaat lainnya. Namun dengan adanya teknologi human augmentation atau teknologi augmentation manusia, ini dapat menimbulkan kontroversi di kalangan masyarakat. Masuknya ide-ide baru mengenai teknologi tersebut merupakan hal yang baik. Namun pada kenyataannya apabila dilakukan dengan benar, augmentasi berpotensi meningkatkan kesehatan, hiburan, produktivitas, dan kualitas hidup. Namun sebaliknya, jika dilakukan dengan salah juga akan berakibat fatal. Oleh karena itu, mosi tersebut perlu diperdebatkan. Kemudian saya akan melakukan sanggahan akan argumen dari pembicara 1 tim oposisi yang berargumen tentang kelebihan-kelebihan robot di masa depan yang memudahkan dalam pekerjaan manusia. Memang banyak manfaat dengan adanya robot, namun kita juga perlu melihat dari sisi dampak negatifnya, yaitu dengan adanya robot, maka kita akan mengalami krisis ekonomi dengan pembelian robot, meningkatnya limbah sampah yang sulit terurai, energi listrik yang diperlukan pun cukup boros, sehingga menurut tim pemerintah, robot bukan solusi yang tepat untuk menyelesaikan permasalahan manusia. Robot pun tentunya memerlukan perbaikan jika mengalami kerusakan, tetapi jika kita tinjau dari status quo saat ini, ilmu teknologi di Indonesia cukup kurang, sehingga nantinya akan menambahkan beban ekonomi yang mana memerlukan ilmu dari luar negeri. Kemudian robot pun juga akan mengakibatkan meningkatnya pengangguran di Indonesia karena pekerjaan manusia diambil alih oleh robot. Kemudian saya akan menanggapi dengan argumen tim pemerintah pembuka
pemuka 1 tadi bahwa benar jika dengan manfaat yang terjadi maka terdapat pelonjakan barang yang menggunakan human augmentasi, maka akan menjadikan manusia semakin malas dan menyebabkan kegiatan sosial manusia tidak berjalan secara baik dan lebih mengandalkan teknologi yang sudah sangat pintar tersebut. Dengan menyiapkan teknologi yang canggih ini, tentunya pemerintah perlu menyiapkan secara matang agar tidak terjadi kesalahan fatal. Kesalahan fatal yang dimaksud oleh tim pemerintah di sini bisa saja dengan bagaimana dengan limbah sampah yang diakibatkan dari pembuatan produk human augmentasi ini, yang dimana produk-produk human augmentasi ini mempunyai bahan yang cukup sulit untuk diuraikan untuk menjadi limbah, apalagi dengan status quo saat ini yang terdapat kasus belum terselesaikan pada pembuangan sampah yang sulit diuraikan. Kemudian tadi pembicara pertama tim pemerintah juga mengatakan bahwa terdapat kelonjakan harga. Dengan kelonjakan harga tersebut, maka dapat mengakibatkan krisis ekonomi yang akan terjadi, terlebih nantinya akan meningkatnya pengangguran. Selanjutnya, ada pun argumen yang saya ajukan, yaitu bahwa dengan percepatan pembuangan human augmentation ini, maka terdapat dampak negatif yang akan terjadi, seperti yang pertama. Dengan adanya human augmentation ini, maka teknologi akan semakin berkembang, seperti terciptanya robot-robot untuk bekerja, sehingga menyebabkan manusia nantinya akan tersingkirkan, dan semakin banyak pengangguran dikarenakan kebutuhan akan terpenuhi dengan adanya teknologi human augmentation tersebut. Misalkan saja pada pengaplikasian komputer yang nantinya menyambungkan otak manusia, maka nantinya akan banyak pekerjaan yang seharusnya dikerjakan manusia, tetapi malah dikerjakan oleh robot atau komputer. Kemudian yang kedua, dengan adanya human augmentation ini, tim pemerintah berargumen bahwa menimbulkan hilangnya hubungan sosial. Maksudnya hubungan sosial ini jika saja manusia sudah tidak dibutuhkan dalam pekerjaan dan hanya menikmati hasil dari teknologi ini, maka menyebabkan sosial mereka terganggu. Atau kita misalkan saja jika sekolah-sekolah diadakan secara online seperti saat ini, karena maka pengajar dan peserta didik nantinya akan mengenalkan komputer. Nah, hal ini menyebabkan kekhawatiran yang serius untuk tim pemerintah. Jadi sekali lagi tim pemerintah menolak dengan adanya percepatan akan pembuatan teknologi human augmentation ini. Lalu apakah dengan adanya dampak negatif yang disampaikan tadi, maka bisa diatasi, lalu bagaimana cara mengatasinya dan siapa yang akan mengatasinya? Maka dari itu pemerintah tentunya harus mempunyai kesiapan yang cukup dengan memikirkan dampak buruknya juga dalam membuat human augmentation ini. Mungkin itu saja argumen dari saya bangga menjadi bagian dari tim pemerintah kedua. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih dari tim pembicara 2 pembuka pemerintah dengan dalam waktu 6 menit 50 detik. Untuk selanjutnya, untuk tim pembicara 2 oposisi pembuka dipersilakan. Baik, terima kasih. Saya dari tim oposisi pembuka kedua akan menyampaikan argumen saya dalam 3, 2, 1. Human augmentasi atau biasa disebut dengan manusia 2.0 berfokus pada pembuatan perkembangan fisik dan kognitif sebagai bagian integral dari tubuh manusia sehingga mempercepat peraih performa yang tinggi dan dapat dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Dewan juri yang terhormat, kami dari pihak oposisi menyatakan ketidaksetujuannya atas pernyataan yang telah disampaikan oleh pihak government. Kami secara terang-terangan tidak setuju atas penyesalan percepatan pembuatan teknologi human augmentasi. Dengan kemajuan umat manusia dalam terapi gen, prostetik, operasi plastik, ortodontik, dan nutrisi fungsional pasti membawa kita pada gagasan untuk melampaui kemampuan alami tubuh kita. Sebelumnya, kami dapat mengganti anggota tubuh yang hilang dengan prostetik canggih atau meningkatkan penglihatan pasien dengan lensa intraokuler buatan untuk mengembalikan fungsi aslinya yang hilang karena trauma dan penyakit. Namun,
Haruskah kita benar-benar berhenti di situ? Teknologi modern hampir mencapai fase yang dijelaskan oleh William Gibson dan visioner masa lalu lainnya, di mana kita dapat mengganti bagian-bagian tubuh alami kita dengan sesuatu lebih baik daripada yang setara. Pada kali ini, tim pemerintah hanya membahas dari sisi negatifnya saja, tidak menggali manfaat-manfaat yang akan didapatkan dari adanya human augmentasi tersebut. Oleh karena itu, saya akan menyampaikan beberapa manfaat yang dapat kita ambil dari adanya human augmentasi tersebut. Yang pertama, peningkatan tubuh. Dalam peningkatan tubuh tersebut, berusaha meniru fungsi dan penampilan normal tubuh manusia. Solusi modern dapat membuat seseorang jauh lebih mampu daripada yang dimaksud oleh alam. Konsep tersebut yang ada sudah menawarkan kemampuan untuk mengangkat beban besar dan melompat ketinggian yang ekstrim. Demikian pula dengan beberapa jantung buatan modern sudah meningkatkan desain terbatas prototipe alami mereka seperti kebutuhan untuk mengalahkan. Yang kedua yaitu penghapusan dan penurunan. Argumentasi juga dapat meluas ke bidang pengalaman sensorik, misalnya lensa intraokular yang dikembangkan saat ini memungkinkan pengguna untuk melihat lebih detail, memperbesar beberapa objek yang jauh, mengambil foto dengan mata mereka, dan secara otomatis mengunggahnya ke penyimpanan cloud. Perbaikan serupa dapat dilakukan pada indera manusia lainnya termasuk pendengaran, sentuhan, dan rasa secara efektif. Tubuh manusia yang diperbesar dapat memungkinkan orang untuk menikmati hidup mereka ke tingkat yang lebih tinggi dengan membuat mereka lebih dekat dengan atlet, musisi, sommelier, dan orang lainnya. Kemudian, manfaat yang ketiga yaitu implan otak dan tubuh. Bukan rahasia lagi bahwa kemampuan kognitif dan keadaan emosional kita sebagai besar diatur oleh kina tubuh kita, yaitu otak. Siswa yang menggunakan obat-obatan secara terus-menerus menjadi sangat produktif selama minggu ujian secara efektif, memasang beberapa zona di otak mereka. Dengan adanya implan otak dan tubuh tersebut akan meningkatkan kecerdasan pada diri siswa dan meningkatkan daya kekebalan tubuh pada siswa. Kemudian, manfaat yang keempat, realitas tertambah. Penambahan lensa intraokular argumen akan memfasilitasi pengembangan lebih lanjut dari teknologi argumen reality. Mengapa? Mengeluarkan ponsel cerdas akan untuk mencari arah ketika Anda dapat menggunakan antarmuka di genetik. Hal tersebut berfungsi sebagai GPS kita ketika kehilangan arah. Manfaat yang kelima yaitu terapi gen. Bidang ini mungkin sangat kontroversi karena tingginya biaya pengobatan yang mencapai miliaran per kasus dan kurangnya jaminan keberhasilan 100%. Namun, ia sudah menawarkan kemampuan untuk mengobati akar dari banyak masalah seperti tumor, beberapa bentuk kebutaan, dan penyakit kompleks lainnya. Berbeda dengan prosedur pengobatan jangka panjang tradisional, metode ini lebih cepat dan secara radikal mengurangi kemungkinan kambuh. Selain itu, mereka membuka jalan untuk intervensi yang lebih maju seperti penyesuaian antenal yang memungkinkan calon orang tua untuk mengurangi atau sepenuhnya menghilangkan kemungkinan masalah kesehatan yang serius atau kelainan genetik sebelum mengandung anak mereka. Kemudian manfaat yang keenam yaitu implan keamanan. Bahkan saat ini sudah ribuan peminat yang telah menanamkan chip kecil di bawah kulit tubuh mereka. Menurut mereka ada banyak manfaat saat ini dan masa depan dari membuat langkah radikal ini. Pertama, perangkat komunikasi jarak dekat modern dapat bekerja mirip dengan kartu pembayaran tanpa sentuh atau ponsel cerdas. Anda yang memungkinkan membayar pembelian apapun hanya dengan menyentuh terminal kotak tersebut. Kedua, chip ini memberikan peningkatan keamanan karena media identifikasi yang menyediakan akses ke arah terlarang atau informasi disimpan di dalam tubuh dengan aman. Yang ketujuh, nanoteknologi. Penulis Cyberpunk menggambarkan obat masa depan sebagai segerombolan nanobot yang disuntikan ke aliran darah Anda. Mereka dapat bekerja sebagai limfosit buatan, leukosit, dan sel T yang membunuh infeksi dan sel kanker atau hanya meningkatkan kadar oksigen selama sesi latihan fisik yang keras. Sementara itu, desain ini tetap menjadi bagian dari masa depan, sudah memiliki tato dan pil digital dengan pelacakan konsumtif.
Dengan penjelasan manfaat tersebut dapat kami simpulkan di antaranya yaitu pertama, harus adanya percepatan dan juga peningkatan human augmentation karena telah dijelaskan berbagai manfaat tersebut dan bermanfaat bagi kehidupan dan kelangsungan hidup manusia. Yang kedua, dengan adanya human augmentation tersebut dapat mendukung dan mengatasi permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam kehidupan manusia sehari-hari. Kemudian, dapat meningkatkan kualitas dan juga taraf hidup manusia dan memudahkan kehidupan manusia. Secara khusus, umat manusia dapat memilih untuk mengurangi tingkat pertumbuhannya untuk menghindari kelebihan populasi sementara spesialis yang lebih muda tidak akan dapat bersaing dengan rekan-rekan mereka yang memiliki pengalaman lebih dari 30 tahun. Dengan penjelasan tersebut, kami tegaskan kembali, kami dari tim oposisi tidak setuju dengan adanya penyesalan percepatan pembuatan teknologi human augmentasi. Terima kasih. Baik, terima kasih atas paparan argumen dari tim pembicara 2 oposisi pembuka. Untuk selanjutnya dari tim pembicara 1 pemerintah penutup dipersilakan. Nah, baik, seperti perkembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi yang semakin pesat pada awal abad 20 telah melahirkan teknologi informasi dan proses produksi yang dikendalikan secara otomatis. Nah, sebagaimana yang dihadapi Indonesia saat ini, revolusi industri 4.0 telah mendorong inovasi-inovasi teknologi yang memberikan dampak disrupsi atau perubahan fundamental terhadap kehidupan masyarakat. Nah, era industri generasi keempat telah masuk ke Indonesia. Nah, babak baru ini telah mensinergikan aspek fisik, digital, dan biologi seperti pemanfaatan kecerdasan buatan, robotika, dan kemampuan komputer belajar dari data pada manufaktur. Nah, dijelaskan pada era saat ini adanya kolaborasi antara kecerdasan manusia dengan machine learning dapat memberikan jawaban atas permasalahan yang dialami dalam memberikan layanan kepada sektor perekonomian dan industri. Nah, contohnya pada teknologi human augmentation yang semakin banyak digunakan oleh perusahaan saat ini memang banyak juga memberikan dampak positif. Namun juga masih ada campur tangan manusia dalam membantu menyediakan konteks percakapan yang menyerupai manusia dan juga pemahaman yang lebih baik dalam menangani masalah yang lebih kompleks. Nah, seperti dijelaskan dalam mosi debat kali ini, yaitu Dewan ini menyesalkan percepatan pembuatan teknologi human augmentation dan yang memberikan konteks di dalamnya yaitu human augmentation atau bisa disebut dengan manusia 2.0 fokus pada pembuatan perkembangan fisik dan kognitif otak sebagai bagian integral dari tubuh manusia. Nah, sehingga dapat meraih performa manusia tertinggi. Nah, dijelaskan juga contoh dari adanya teknologi human augmentation ini terutama dalam segi kesehatan ya, yaitu adanya jari prostetik untuk korban amputasi, Neuralink untuk menyambungkan pikiran manusia ke dalam komputer, kaki palsu exoskeleton yang dapat berlari jauh lebih cepat daripada manusia biasa dengan menggunakan motor listrik. Nah, beberapa contoh yang diberikan dalam konteks debat ini merupakan dampak positif dari adanya teknologi human augmentation ini dari segi bidang kesehatan. Namun, di sisi lain, adanya revolusi ini juga disruptif terhadap pekerja bagi tenaga kerja. Nah, bagi tenaga kerja di era 4.0 ini memberikan dampak yang signifikan, terutama pabrik-pabrik yang mengikuti perkembangan zaman dan mulai adanya teknologi human augmentation ini. Nyaris tidak membutuhkan tenaga manusia lagi. Mungkin hanya tersisa tenaga-tenaga kerja yang terampil dan yang dapat bekerja dengan baik yang dipilih saja. Nah, oleh karena itu, banyak tenaga kerja yang diprediksi akan menjadi pengangguran karena terbatasnya peluang kerja dan standar kompetensi tenaga kerja yang tinggi akibat adanya perkembangan teknologi human augmentation ini. Nah, tanpa adanya industri 4.0 saja, banyak negara termasuk negara Indonesia ini yang mengalami masalah tingkat pengangguran akibat adanya perkembangan teknologi yang semakin maju. Karena
sejatinya dengan adanya teknologi yang semakin maju, maka mungkin bukan tidak dibutuhkan, namun lebih meninggikan teknologi tersebut daripada manusia, karena dianggap dengan teknologi yang lebih modern maka lebih cepat dalam menyelesaikan kerja, sehingga manusia lebih banyak tidak digunakan dalam hal tersebut. Nah, adanya hal tersebut membuat industri 4.0 ini akan menambah beban setiap negara untuk mengatasi masalah peningkatan kompetensi tenaga kerja. Nah, oleh karena itu tingkat pengangguran pun yang dirasakan itu semakin naik, dan juga gap kesejahteraan. Nah, semua akan membuat tekanan di pasar kerja menjadi semakin kuat. Nah, dari adanya penjelasan tersebut merupakan penjelasan dari segi perekonomian dan juga tenaga kerjaan. Nah, selain itu ada juga dari segi produksi dalam berbagai teori organisasi. Nah, organisasi dalam hal ini yaitu menyangkut manusia itu sendiri, yaitu baik yang berkonvensional maupun yang modern. Secara sederhana, organisasi ini dilihat sebagai kesatuan antara dua komponen penting, yaitu atau entitas utama, yaitu manusia dan juga struktur dalam pembuatan teknologi tersebut. Nah, unsur manusia akan sangat dipengaruhi oleh nilai budaya atau kultur, kepercayaan, perilaku sosial, struktur masyarakat, lingkungan sekitar, dan juga lain sebagainya. Nah, sementara unsur struktur atau teknologi ini akan sangat berkait dengan sistem, teknologi, prosedur, ukuran, dan bentuk, dan lain sebagainya. Nah, walaupun kedua entitas ini sudah sepakat untuk melebur demi suatu pencapaian suatu tujuan, terutama dalam bidang produksi ini, namun penggabungan kedua unsur tersebut menghasilkan suatu kompleksitas yang berubah-ubah dari masa ke masa sesuai dengan tingginya dinamika internal dan eksternal dari organisasi manusia tersebut. Nah, terlepas dari beraneka ragam teori mengenai organisasi yang telah dikenal tersebut, untuk mempermudah pemahaman dapat diambil dua perspektif sistem yang sangat bertolak belakang satu dengan yang lainnya. Nah, dari penjelasan yang saya sampaikan mengenai teknologi, ketenagakerjaan, proses produksi, ada juga dampak negatif dari adanya teknologi human augmentation ini dari segi moralitas manusia. Seperti yang diketahui, teknologi yang paling sukses berkembang dengan cepat pada awal tahun 2000 adalah teknologi cloning. Dan teknologi cloning ini hampir sama dengan teknologi human augmentation, yaitu adanya kegiatan terapi dan juga reproduksi. Nah, teknologi ini sudah dapat dimanfaatkan pada manusia dengan harapan akan dapat mensejahterakan kehidupan manusia. Nah, tetapi dari sisi lain memberikan juga dampak pada nilai-nilai kemanusiaan. Nah, dampak positif dan negatif tersebut menyebabkan banyak ilmuwan untuk mengaktualisasikan kembali atau keberadaan Tuhan sebagai Sang Pencipta dan konsep etika pada tataran aplikasinya. Nah, perkembangan teknologi human augmentation ini terutama dalam bidang biologi ini, yaitu teknologi yang memanfaatkan bagian tubuh manusia, yaitu berupa bagian tubuh saja, sel-sel untuk dibiakkan dalam tabung atau membuat kloning kembaran manusia. Itu sudah merupakan teknologi yang sangat aplikatif diterapkan pada manusia. Teknologi ini dapat bermanfaat pada manusia, tetapi juga mengancam eksistensi nilai-nilai moral dan juga kemanusiaan pada manusia itu sendiri. Karena Islam sebagai contoh dalam pandangan keagamaan, yaitu agama Islam sebagai ajaran yang diyakini punya makna universal. Ternyata tidak memberikan inspirasi pada ilmuwan Muslim ataupun ulama untuk segera bersama-sama membahas masalah ini. Ilmuwan Muslim dan ulama berjalan sendiri-sendiri dan menikmati status masing-masing tanpa memperhatikan perkembangan teknologi yang menyebabkan dunia lain dan menurunkan nilai-nilai moralitas kehidupan manusia. Nah, pada teknologi ini mengalami perkembangan yang cukup pesat dan batasan domain keilmuan yang semakin luas. Nah, adanya teknologi human augmentation ini membuat moralitas termasuk dalam kehidupan manusia dan nilai-nilai kemanusiaan itu semakin rendah karena memang mereka lebih mengedepankan teknologi daripada manusia itu sendiri, sedangkan manusia itu sejatinya adalah makhluk paling tinggi di antara semua makhluk maupun apalagi teknologi. Nah, oleh karena itu saya berpendapat bahwa adanya teknologi human augmentation ini memang banyak memberikan dampak positif, tapi juga banyak dampak negatif, dan kita harus memperhatikan dampak negatif tersebut untuk kelangsungan hidup manusia juga. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih dari tim pemerintah penutup pembicara 1 dengan yang memaparkan materi dalam waktu 7 menit 56 detik. Untuk selanjutnya dari tim
Oposisi penutup pembicara 1 dipersilakan. Atas waktunya. Interupsi dapat dilakukan melalui chatbox. Bila saya tidak mengindahkan interupsi tersebut, berarti saya interupsi tersebut. Argumen saya akan saya mulai dalam hitungan 1. Dewan juri yang terhormat, sebelumnya saya akan menegaskan kembali terkait human argumentasi ini. Argumentasi manusia adalah bidang penelitian yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan manusia melalui kedokteran atau hal ini secara historis telah dicapai dengan konsumsi zat kimia yang kemampuan yang dipilih atau dengan memasang implan yang operasi medis. Kemudian kemampuan tambahan juga telah dicapai dengan alat eksternal seperti teropong, mikroskop, atau mikrofon yang sangat sensitif. Perkembangan teknologi ini pun semakin berkembang karena adanya human augmentation ini. Jadi, human augmentation ini merupakan bagian dari perkembangan teknologi. Seperti yang telah dijelaskan oleh tim pembuka, augmentation ini memiliki banyak manfaat, yaitu seperti peningkatan tubuh, penghapusan dan penurunan, implan otak dan tubuh, dan manfaat lainnya. Selanjutnya, saya akan menuju argumen saya yang membedakan dari penutup dengan tim pembuka akan dijelaskan dalam argumen saya. Human augmentation ini dapat membuat kemampuan manusia menjadi lebih maksimal. Manfaat-manfaat dari adanya human augmentation ini ada beberapa manfaat, yaitu manfaat yang pertama, orang yang mengalami disabilitas dapat merasa terbantu. Misalnya, ada orang yang mengalami amputasi pada bagian tangannya, maka orang tersebut dapat misalnya orang mengalami amputasi pada dirinya, maka orang tersebut dapat menggunakan jari prostetik, sehingga dia dapat melakukan kegiatan yang sebelumnya ia tidak dapat lakukan ketika jari tersebut amputasi. Selain itu, ada pemasangan neuralink. Neuralink ini dapat membantu seseorang yang menderita sehingga dapat menderita penyakit dan tidak dapat berkomunikasi, membuat orang tersebut itu dapat berkomunikasi. Contoh yang kedua yaitu manusia dapat mudah aktivitasnya secara efektif dan efisien. Ini dapat dibuktikan dengan adanya human augmentation bot. Human augmentation bot ini seorang dalam melakukan pelayanan. Seperti yang kita ketahui, banyak orang yang memiliki waktu kerja berlebih, terutama dalam pelayanannya kepada konsumen. Adanya human augmentation bot ini supaya tidak melakukan pekerjaannya secara berlebihan. Jadi saya akan menjelaskan human ini, yaitu perpaduan antara AI dengan manusia yang dikembangkan fungsi layanan pelanggan lebih optimal dan produktif. Jadi human augmentation ini membuat layanan pelanggan efisien dan dapat terintegrasi yang dimiliki oleh perusahaan tempat seseorang bekerja. Selanjutnya, human augmentation akan paduan antara saluran digital, otomatisasi, AI, dan manusia yang menjadikan human augmentation ini menjadi suatu solusi supaya pelayanannya itu dapat dikerjakan secara cepat dan efisien. Itu human augmentation bot ini juga dapat menjadi suatu terobosan layanan
perusahaan dalam berkomunikasi dengannya. Contoh lainnya yaitu adanya alat penerjemah bahasa. Seperti yang kita ketahui, tidak semua orang dapat menguasai. Karena itu, adanya alat penerjemah bahasa itu sangat membantu di kehidupan sehari-hari. Jadi, kita tidak perlu lagi pusing ketika seseorang menggunakan bahasa asing. Jadi, alat tersebut dapat menerjemahkan bahasa tersebut secara langsung kepada kita. Selanjutnya yaitu adanya kacamata yang membantu seseorang yang buta warna sehingga dapat melihat warna kembali. Akhirnya yaitu terdapat dual skin tato yang dapat mengatur kesehatan sehingga kita dapat mengetahui kesehatan kita. Tentunya alat tersebut itu sangat berpengaruh bagi tubuh kita karena kita dapat mengetahui kondisi tubuh kita sehingga dapat mengantisipasi kita terserang penyakit. Selanjutnya yaitu ada fixed glow pull yang dapat mengontrol tangan seseorang apabila seseorang tersebut memiliki tangan yang tidak dapat dikontrol oleh dirinya. Sehingga alat tersebut itu dapat membantu mengontrol tangan seseorang untuk memegang alat-alat seperti gelas sehingga memudahkannya untuk makan. Yang ketiga yaitu human augmentation ini juga dapat membantu seseorang untuk melakukan aktivitasnya. Seperti yang kita ketahui, tidak semua orang dapat menikmati human augmentation ini karena human augmentation ini memiliki biaya yang cukup mahal dalam pembuatannya. Oleh karena itu, tidak semua orang dapat menikmatinya. Jadi, human augmentation ini tidak mungkin untuk terjadi pembuatan alat secara berlebihan. Apabila hal itu terjadi, pemerintah harus membatasinya karena supaya hal tersebut itu lebih diperuntukkan bagi orang-orang yang membutuhkannya. Dengan adanya manfaat-manfaat tersebut, saya sebagai tim oposisi penutup percaya bahwa pemerintah tidak perlu menyesali adanya percepatan human augmentation ini karena human augmentation ini memiliki banyak manfaat. Oleh karena itu, saya menolak mosi ini. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada tim oposisi penutup pembicara 1 dalam memaparkan materi dalam waktu 7 menit 17 detik. Untuk selanjutnya, untuk tim pembicara 2 pemerintah penutup, dipersilakan. Baik, terima kasih. Pidato akan saya mulai dalam hitungan 3, 2, 1. Kami dari tim oposisi penutup menyesalkan adanya percepatan teknologi human augmentation ini. Human augmentation atau biasa disebut dengan manusia 2.0 yang berfokus pada pembuatan perkembangan fisik dan kognitif atau otak sebagai bahan integral dari tubuh manusia sehingga dapat meraih performa manusia tertinggi. Seperti telah disebutkan oleh pembicara 1 tim penutup pemerintah tadi, bahwa banyak dampak negatif yang akan ditimbulkan dari adanya percepatan teknologi human augmentation ini. Seperti telah disebutkan tadi bahwa percepatan teknologi human augmentation merupakan bagian dari revolusi industri 4.0. Revolusi dapat terjadi karena perubahan sosial dan perubahan kebudayaan yang berlangsung secara cepat dan menyangkut dasar atau pokok-pokok kehidupan masyarakat. Di dalam revolusi ini, perubahan yang terjadi dapat direncanakan atau tanpa direncanakan terlebih dahulu. Berkembangnya teknologi saat ini di samping menimbulkan banyak kemudahan atau dampak positif, seperti tadi yang telah disampaikan bahwa ternyata dengan semakin berkembangnya ilmu pengetahuan juga memiliki dampak negatif. Kemajuan teknologi yang semula untuk memudahkan manusia, kini menimbulkan dampak negatif, seperti lunturnya rasa solidaritas, kebersamaan, ataupun rasa silaturahmi. Seperti argumen yang telah disampaikan oleh tim pembuka oposisi tadi, jika salah satu wujud dari perkembangan teknologi
adalah adanya ponsel pintar. Namun, status quo yang ada saat ini adalah seperti yang kita lihat dalam kehidupan sosial, bagi pelajar saat ini, dengan berkembangnya media sosial dan juga adanya ponsel pintar, para siswa lebih mementingkan untuk bermain gadget daripada belajar atau mengikuti organisasi. Mereka menjadi malas untuk belajar karena sudah berfokus pada gadgetnya. Selain itu, seperti yang telah disebutkan bahwa di antara dampak negatif dari adanya percepatan teknologi human augmentation atau biasa disebut dengan manusia 2.0 ini yang berfokus pada pembuatan perkembangan fisik dan kognitif, bahwa teknologi ini dapat menyalahi nilai kemanusiaan atau nilai moral dan menyalahi kodratnya sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Seperti yang telah dicontohkan tadi adalah adanya cloning. Dari sudut pandang sosiologis, cloning manusia itu dikhawatirkan akan mengancam pranata sosial yang telah dibangun umat manusia sejak keberadaannya di muka bumi. Cloning secara tidak langsung juga berimbas negatif terhadap pranata sosial dan interaksi sosial yang selama ini diyakini sebagai basis kerukunan dan kedamaian antar sesama manusia. Sementara dari sudut pandang ekonomi, cloning dapat juga memudarkan etika bisnis yang berwajah humanis. Seperti telah disebutkan bahwa revolusi industri 4.0 itu akan melahirkan ekonomi digital. Digitalisasi membuka lapangan kerja baru yang belum pernah ada. Tidak berbeda halnya dengan adanya percepatan teknologi human augmentation ini. Nantinya juga akan berimbas pada kegiatan ekonomi masyarakat. Seperti adanya jari prostetik untuk korban amputasi, Neuralink untuk menyambungkan pikiran manusia ke dalam komputer, kaki palsu exoskeleton yang dapat berlari jauh lebih cepat daripada manusia biasa dengan motor listrik. Teknologi-teknologi tersebut akan dinilai lebih berkualitas dibandingkan kemampuan dari sumber daya manusia itu sendiri. Tidak menutup kemungkinan bahwa nantinya peran manusia dapat digantikan oleh robot dan teknologi canggih lainnya. Mengingat manusia sebagai makhluk sosial yang memerlukan suatu pekerjaan atau kegiatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhannya. Namun jika teknologi seperti human augmentation ini terus dipercepat dan dikembangkan, lama-kelamaan peran manusia sudah tidak diperlukan lagi, dan perannya itu akan digantikan oleh peran teknologi atau robot. Hal ini, seperti yang telah disebutkan, akan menambah permasalahan ekonomi, yaitu meningkatnya tingkat pengangguran di masyarakat. Setiap perubahan teknologi yang terjadi akan merubah kehidupan sosial, cara kerja, dan juga organisasi. Juga dengan adanya perkembangan teknologi, kita juga menyaksikan banyak kecurangan-kecurangan, ketidakjujuran, dan banyak perbuatan negatif yang bertentangan dengan norma agama. Sehingga percepatan teknologi human augmentation ini harus mempertimbangkan dampak yang ditimbulkan dari sisi tersebut. Tidak dipungkiri bahwa adanya percepatan teknologi human augmentation ini berdampak baik khususnya di bidang kesehatan. Bidang kesehatan sebagai salah satu institusi yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat juga harus mengikuti perkembangan teknologi dan informasi. Hal tersebut untuk menjawab tuntutan pelayanan yang cepat, efektif, dan efisien. Berbagai inovasi-inovasi di bidang kesehatan berbasis teknologi terus dikembangkan. Pelayanan di fasilitas kesehatan membutuhkan kecepatan, ketepatan, ketelitian. Salah satunya dengan adanya teknologi augmentation ini. Namun, jika dilihat dari dampak negatif yang ditimbulkan dengan adanya teknologi augmentation ini, karena teknologi human augmentation ini berhubungan dengan bidang kesehatan, sehingga diperlukan analisis yang lebih mendalam, karena tanpa adanya analisis yang mendalam dapat berakibat fatal. Seperti adanya
adanya jari prostetik untuk korban amputasi, Neuralink untuk menyambungkan pikiran manusia ke dalam komputer, kaki palsu exoskeleton yang dapat berlari jauh lebih cepat daripada manusia biasa dengan bantuan motor listrik. Hal tersebut diperlukan analisis yang lebih mendalam karena hal tersebut berhubungan langsung dengan kesehatan manusia. Juga perlu dipertimbangkan dari nilai kemanusiaan yang ada, mengingat manusia merupakan makhluk sosial dan makhluk ciptaan Tuhan, sehingga nilai kemanusiaan pun perlu untuk dianalisis dalam teknologi human augmentation ini. Sehingga mempertimbangkan dampak negatif tersebut, perlu dipertimbangkan kembali adanya percepatan teknologi tersebut. Dari dampak negatif yang ditimbulkan tersebut, kami dari tim penutup pemerintah menyesalkan adanya percepatan teknologi human augmentation ini. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada pembicara dua tim pemerintah penutup yang telah memaparkan argumen dalam waktu 7 menit 22 detik. Untuk selanjutnya dari pembicara dua tim oposisi penutup dipersilakan. Dewan juri yang terhormat, saya akan memulai debat dalam hitungan 3, 2, 1. Dewan juri yang terhormat, sebelumnya saya akan menyanggah beberapa argumen. Yang pertama terkait dengan teknologi human augmentation yang berdampak buruk. Dewan juri yang terhormat, bukankah setiap masalah ada solusi? Pasti di setiap apapun ada resikonya. Kita pasti memikirkan penanggulangan untuk mengatasi dampak tersebut. Yang kedua, terkait dengan teknologi augmentation memiliki biaya yang cukup mahal. Dewan juri yang terhormat, bukankah harga tersebut sebanding dengan teknologinya? Sehingga dengan begitu tidak sembarang orang yang dapat memakai atau menggunakan teknologi human augmentation. Dengan begitu juga hal itu sebagai pembatasan supaya tidak terjadi pembludakan alat human augmentation dan tidak disalahgunakan oleh pengguna yang tidak mau menggunakan dengan sebagai mestinya. Yang ketiga terkait dengan teknologi human augmentation yang menyebabkan kemalasan dan pengangguran. Dewan juri yang terhormat, kemalasan dan pengangguran suatu kesatuan yang saling berhubungan. Mengapa demikian? Karena rasa malas disebabkan oleh kurangnya motivasi untuk melakukan sesuatu sehingga membuat seseorang yang malas kehilangan arah tujuan. Dalam hal tersebut seharusnya tidak dijadikan sebagai alasan untuk tidak menyesalkan adanya percepatan teknologi human augmentation ini. Dewan juri yang terhormat, seperti yang sudah dijelaskan tadi oleh oposisi penutup pembicara pertama, bahwasanya augmentasi manusia adalah bidang penelitian yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan manusia melalui kedokteran, atau ilmu kedokteran ataupun teknologi kedokteran. Hal itu juga secara historis telah dijelaskan oleh pembicara pertama untuk dicapai dengan mengkonsumsi zat kimia yang meningkatkan kemampuan yang dipilih atau dengan memasang implan yang memerlukan operasi medis. Kemampuan tambahan juga telah dicapai dengan alat eksternal seperti kacamata, teropong, mikroskop, atau mikrofon yang sangat sensitif. Perkembangan teknologi pun berkembang dengan adanya human augmentation ini seperti yang telah dijelaskan itu oleh pembicara pertama. Human augmentation adalah atau biasa disebut dengan manusia 2.0 yang berfokus pada pembuatan perkembangan fisik dan kognitif sebagai bagian integral dari tubuh manusia sehingga ini dapat meraih performa manusia yang tertinggi. Contohnya ada jari prostetik untuk korban amputasi, Neuralink untuk mengembangkan pikiran manusia ke dalam komputer, kaki palsu, exoskeleton yang dapat berlari jauh lebih cepat daripada manusia biasa dengan bantuan motor listrik. Dewan juri yang terhormat, pada zaman teknologi yang ada saat ini semakin berkembang, semakin pesat. Perkembangan teknologi yang ada merupakan bukti bahwa dunia ilmu pengetahuan dan teknologi selalu berkembang dan berinovasi dengan pesat. Dengan terus merevolusinya teknologi, semakin memudahkan kita dalam mengakses berbagai informasi dan memudahkan pekerjaan dalam berbagai aspek kehidupan. Salah satunya
yaitu adalah human augmentation. Sebelumnya, teknologi adalah konsep yang sangat luas dan digunakan untuk merujuk pada beberapa cabang ilmu pengetahuan dan penelitian. Istilah teknologi itu berasal dari kata Yunani, yaitu tesni yang berarti kerajinan dan logi yang berarti studi tentang sesuatu. Beberapa contoh teknologi adalah teknologi informasi, teknologi medis, teknologi bioteknologi, dan lain sebagainya. Sebagai cabang teknologi jangka panjang dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan dan penelitian dalam kehidupan sehari-hari. Yang sudah dijelaskan bahwa human augmentation adalah suatu cerminan atau perkembangan teknologi pada saat ini. Dewan juri yang terhormat, seperti yang sudah dijelaskan oleh pembicara satu, bahwa human augmentation memberikan banyak manfaat. Salah satunya yaitu kemampuan manusia menjadi maksimal. Contohnya lain adalah manfaat lainnya yaitu ada orang yang mengalami disabilitas dapat merasa terbantu. Misalnya adanya orang yang mengalami amputasi atau diamputasi, maka orang tersebut dapat menggunakan jari prostetik. Oleh karena itu, seseorang dapat melakukan kegiatan sebelumnya. Contoh lainnya yaitu adalah manusia dapat menjalankan aktivitasnya secara efektif dan efisien. Contoh ketiga yaitu adalah human augmentation juga dapat membantu manusia. Seperti yang kita ketahui, banyak manusia memiliki waktu kerja berlebih. Contohnya, dengan adanya human augmentation dapat membantu manusia supaya tidak melakukan pekerjaannya dengan waktu yang berlebih. Dewan juri yang terhormat, saya tekankan kembali bahwasanya teknologi human augmentation memiliki banyak manfaat dan banyak sekali manfaat yang dihasilkan oleh perkembangan human augmentation itu. Sehingga kami sebagai tim oposisi penutup tidak menyesalkan adanya percepatan pembuatan teknologi human augmentation karena saya tekankan lagi pada zaman ini merupakan teknologi yang semakin berkembang secara pesat. Nah, perkembangannya itu merupakan bukti bahwa dunia ilmu pengetahuan dan dunia teknologi selalu berkembang dengan berinovasi dengan pesat. Dengan terus berevolusi teknologi itu, contohnya adalah teknologi human augmentation. Hal itu sehingga menyebabkan semakin memudahnya kita dalam mengakses berbagai apapun yang berkaitan dengan human augmentation itu. Yang sudah dijelaskan tadi bahwa human augmentation itu yang biasa disebut dengan manusia 2.0 yang berfokus pada pembuatan perkembangan fisik dan kognitif sebagai bagian integral dari tubuh manusia sehingga hal ini meraih performa manusia tertinggi. Hal ini sudah dijelaskan bahwasanya banyak sekali manfaat terkait dengan human augmentation itu. Yang manfaat yang sudah dijelaskan tadi itu merupakan cerminan dan salah satu beberapa manfaat yang ada di human augmentation itu. Dewan juri yang terhormat, kami sebagai tim oposisi penutup tidak menyesalkan adanya percepatan pembuatan teknologi human augmentation. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada pembicara dua tim oposisi penutup yang telah memaparkan argumen dalam waktu 7 menit 10 detik. Nah, untuk selanjutnya mungkin sampai sini pemaparan argumen dari tim pemerintah dan juga dari tim oposisi dan dapat disimpulkan bahwa dari adanya mosi Dewan ini menyesalkan percepatan pembuatan teknologi human augmentation, ini dari tim pemerintah lebih banyak memberikan alasan dengan berbagai dampak negatif yang menjadi akibat adanya teknologi human augmentation. Sedangkan dari tim oposisi banyak memberikan argumen dengan berbagai dampak positif yang terjadi jika adanya teknologi human augmentation. Nah, selepas itu maka saya sebagai moderator meminta maaf jika banyak kesalahan dari saya saat memandu jalannya debat. Mungkin sekian debat ini kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.